Nah, jadi begini. Ini sangat menarik sih gudang garam ini. Menariknya kenapa? Di satu sisi, kinerjanya sampai kuartal 3 kemarin rugi lagi. Enggak rugi sih, labanya turun, jeblok. Di sisi lain, masih di sisi tersebut ya. Kinerjanya turun, prospek ke depan suram. Cukai itu sudah akan naik nanti tahun 2023 dan juga 2024. Jadi bukan cuma setahun naiknya, tapi dua tahun berturut-turut. Di sisi lain harga rokok ya, ini saya agak surprise juga. Saya pernah cerita sih, bapak saya, Pak, ayah saya, itu dari zaman beliau masih muda, itu perokok setia gudang garam Surya. Dari zaman harga rokok sebatang itu masih 50 perak, saya masih ingat. Kenapa? Dulu waktu saya masih kecil, saya suka disuruh sama beliau untuk beli ke warung rokok tersebut. Harga sebungkusnya itu Rp1.000. Dan meskipun sampai sekitar setahun yang lalu harga rokok naik sampai 20.000, beliau masih tetap beli. Tapi sekitar 6 bulan terakhir, tiba-tiba beliau sudah tidak merokok lagi. Berhenti merokok begitu saja, gudang garam Surya ini. Dan beliau sangat bangga akan hal itu. Dia cerita ke saya gitu. Dan saya kemudian tanya, Bapak nggak merokok lagi kenapa? Soalnya harga rokoknya sekarang sudah 27.000. Duit pensiun Bapak udah nggak cukup. Saya bilang, ya kan Bapak bisa minta ke saya. Saya bilang, nggak maulah, harga diri. Kalau untuk yang lain boleh saya minta ke kamu. Tapi kalau untuk rokok, Bapak harus beli sendiri. Dan kalau harganya segitu, nggak mau. Masa dari 20.000 sekarang jadi 27.000? Kalau naiknya 1.000 nggak apa-apa. Ini naiknya nggak masuk akal, kata beliau. Oh jadi nggak mau lagi Pak? Nggak mau. Nggak pindah ke rokok lain yang lebih murah? Ada, tapi nggak enak rasanya, kata dia. Enakan yang itu, ya udahlah berhenti aja lah. Jadi kan gudang garam ini dia bikin rokok juga tuh, gudang garam Patra atau apa ya, yang memang harganya lebih murah. Sebungkus itu cuma 15.000 apa 14.000 gitu. Tapi kata beliau rasanya beda. Nggak enak, nggak sama. Jadi ya udahlah berhenti saja seperti itu. Jadi gimana? Kalau kalau rokok ini beneran kiamat ini. Bukan nggak usah si NBC bilang, emang udah susah gitu loh. Dan maksud saya gini ya, tadi saya bilang bahwa pemerintah itu dia sangat kuat intervensinya. Harga kebutuhan pokok itu jangan sampai naik segala macam. Tapi harga rokok ini justru karena cukai dinaikin terus gitu ya. Harga rokok ini dibiarkan setinggi-tingginya. Ya mungkin karena memang ya mereka sadar sih. Kalau rokok naik nggak akan ada yang protes juga kan. Gitu. Ya paling orang-orang yang membawa-bawa inilah katanya petani rokok, petani tembakau. Petani tembakau itu ya berapa orang. Yang lebih besar ininya kan para konglomerat pemilik perusahaan rokok itu sendiri kan. Jadi petani tembakau ini kayak cuman tameng aja gitu loh, seperti itu. Nah itu di satu sisi Pak, jadi meskipun CNBC nggak bilang rokok itu kiamat, tapi menurut saya memang udah kiamat sih untuk saat ini. Tapi di sisi lain, gudang garam PBV-nya sekarang 0,7. Perusahaan sangat bagus, sangat sehat, kagak punya utang. Cuman punya ya labanya dan prospeknya memang turun karena memang industrinya, bukan karena kesalahan manajemen, bukan. Karena memang industri rokok itu sendiri yang sedang turun. Manajemennya masih nggak berubah. Perusahaannya nggak diakuisisi sama grup Bakri gitu, nggak, masih aman seperti itu. Nggak ada utang, nggak ada utang, nggak ada apa. Artinya apa? Ini justru potensi multi bagger loh. Loh iya, sahamnya udah semurah itu. Dan ingat, gudang garam ini pernah kan 60.000, 70.000. Jadi bayangkan kita beli di harga 20.000 misalnya. Lalu dia naik sampai 60.000. 3 kali lipat Pak profitnya. Nah, jadi untuk saat ini memang kalau Anda pegang nih gudang garam, saya pikir nggak usah jual lah, hold aja dulu. Tapi kalau kita mau masuk ya juga memang belum waktunya, belum timingnya. Ingat, saya sendiri pun ketika dulu masuk ke batubara ya, itu baru agak banyaknya itu meskipun kita udah masuk di tahun 2020, tapi baru agak banyak masuknya itu sekitar tahun 2021.
ketika memang harga batu bara sudah mulai naik, ketika memang kinerjanya sudah mulai ada perbaikan. Itu kata kuncinya. Ketika kinerja emiten sudah ada perbaikan. Nggak usah labanya itu balik lagi kayak dulu, ROE-nya jadi 20%, 30%, minimal asal labanya agak naik sedikit aja. Nah itu belum terjadi Pak, belum terjadi. Jadi untuk saat ini, dan juga mungkin sampai beberapa bulan atau setahun ke depan, ya mungkin gudang garam masih akan tertekan ya. Dan mungkin sahamnya masih bisa turun loh, karena PBV 0,7 itu juga belum desperate, kalau saya istilahnya begitu, belum harga desperate. Properti PBV-nya sekarang 0,4 dan saham-saham batu bara dulu juga sama. Indika dulu PBV-nya 0,3 Pak. Jadi ada nggak kemungkinan gudang garam ini lanjut turun sampai misalnya 15.000? Ada Pak, ada kemungkinan ke situ. ITMG sebelum dia naik ke posisi sekarang 40.000, dia itu dulu pernah 7.000. Dan sebelum dia turun ke 7.000, sebelumnya dia pernah 27.000. Waktu di 27.000 nggak kebayang sahamnya akan turun ke 7.000, dan tapi ternyata kejadian. Nah gudang garam ini mungkin dia masih bisa turun, mungkin ke 15.000 sampai beberapa bulan ke depan. Dan kalau udah dia harganya beneran ke situ ya, dan kinerjanya memang beneran bagus gitu ya, wah, saya mungkin kalau jual rumah sih enggak ya, tapi mungkin saya akan jual mobil lah, lalu duitnya saya beliin saham gudang garam ini gitu loh. Tapi karena sekarang harganya masih 21.000 ya, tapi kan trennya turun terus itu, kelihatan loh. Nggak usah bicara fundamental, teknikalnya juga kelihatan dia turun terus. Ya naik sesekali tapi habis turun lagi terus. Ya karena memang kinerjanya jelek. Tunggu aja Pak. Kata kuncinya di 15.000 menurut saya ya, itu psikologis. Kalau sampai di bawah itu sih kayaknya enggak. Dan ada nggak kemungkinan misalnya meskipun cukai tetap sudah naik sampai 2024, tapi kinerja rokok ini eventually akan naik juga gitu. Entah itu 2023 atau 2024 itu. Ada Pak. Kemungkinan tersebut tetap ada. Karena apa? Rokok ini ya hubungannya dengan populasi penduduk menurut saya. Tetap orang merokok kok. Jadi meskipun bapak saya berhenti, tapi anak-anak muda kan merokok sekarang. Gitu. Jadi ada penggantinya gitu loh, seperti itu. Dan harga rokok di kita meskipun memang sekarang mahal sekali, tapi tetap sebenarnya kalau mempertimbangkan dengan pertumbuhan ekonomi kita, pertumbuhan GDP per kapita, harga 25.000, harga 27.000 rupiah per bungkus, itu masih terjangkau Pak. Jadi rokok kita tuh nggak seperti di Singapura yang sampai 100.000, 200.000 gitu per bungkus gitu, enggak, masih terjangkau di kita itu. Nunggu ekonomi kita benar-benar pulih dulu lah, kan kalau sekarang masih pemulihan pasca pandemi ya. Tapi setahun ke depan, 2 tahun ke depan, ekonomi kita benar-benar sudah pulih, ya mungkin anak-anak muda juga yang sekarang ini generasi milenial, generasi Gen Z, ya akhirnya mereka tetap beli rokoknya, ya. Dan pada saat itulah kinerja gudang garam akan bagus. Dan saya hanya tertarik dengan gudang garam. HM Sampurna enggak, karena valuasinya PBV-nya masih tinggi. Coba aja cek. Kalau gudang garam ini dia sudah sangat murah, jadi kita tinggal tunggu momentum. Kata kuncinya adalah momentum. Saat ini belum ada momentumnya karena prospek masih jelek, kinerja juga masih jelek. Cukup, Pak Leonard. Oh ya Pak, berarti Bapak nggak tertarik sama HM Sampurna ya? Enggak. Coba cek berapa PBV-nya dia. Dia 3 kali gitu masalah HM Sampurna. Nah iya. Ada yang PBV-nya 0,7, masa kita pilih yang 3 kali? Udah gudang garam aja. Tapi nanti tunggu ya. 6 bulan dari sekarang kita lihat. Kalau bisa dapat di 15.000 gitu ya, kita akan bicarakan lagi prospeknya di webinar berikutnya gitu. Saat itu gitu. Oke, cukup Pak Leonard?